Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan belajar kembali HTML dan CSS. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyesuaikan layout teman-teman. Dimana misalnya kita bisa membuat sudut yang lebih yang tadinya lancip gitu ya. Nah, ini bisa lebih bulat gitu. Nah, terus kita juga ingin menengahkan atau menjadi lebih tengah ya tulisan teksnya. Gitu. Nah, itu gimana caranya? Oh ya, satu lagi kita akan, menambahkan efek, di mana kalau si kursornya kita arahkan, maka dia akan berwarna ya atau berubah warna, teman-teman. Nah, caranya kita bisa menggunakan hover ya, di mana hover-nya itu dikasih background color-nya merah misalnya, nanti akan jadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang border radius, di mana kita bisa memberikan efek bulat ke dalam kotak ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, caranya kita memberikan border radius 10 px. Artinya 10 px ini adalah jari-jari kalau dia membuat lingkaran di antara, si kotak ini teman-teman ya. Jadi kalau ini misalkan 10 px, maka ini kalau dibuat lingkaran, maka dia akan jadi, lebih apa ya namanya ya, pokoknya tidak ada sudutnya ya. Nah, semakin besar radiusnya maka akan semakin bulat ya, teman-teman ya. Selanjutnya text align. Jadi ini kita bisa membuat rata kiri, rata tengah, rata kanan seperti di Microsoft Word ya. Nah, seperti ini misal text align left maka dia kiri, ini center, ini right, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke. Di sini kita, ingin membedakan jadi kalau untuk menengahkan teks kita juga bisa menggunakan margin, 0, auto, dan text align center, teman-teman. Jadi kalau margin 0 dan auto ini kan ini atas bawah, ini kiri kanan. Atas bawahnya 0 misalnya, nah kiri kanannya itu pakai auto, sehingga dia, jadi tengah si teksnya, si ini ya, kontainernya. Nah, tapi kalau pakai text align center, maka si teksnya memang akan di tengah, teman-teman. Ya, di tengah di antara, eee, kontainernya. Oke, kita lanjut aja, kita coba. Nah, awalnya kan seperti ini nih, yang punya kita, ya. Nah, kita ingin membuatnya menjadi seperti ini, semuanya menjadi rata tengah. Terus, ini juga tombolnya lebih ada nggak lancip banget ya, lebih tumpul. Nah, pertama kita, memberikan agar si kotaknya itu tidak lancip banget, kita buat jadi, apa namanya, lebih tumpul, ya. Kita ingat tadi kita udah belajar menambahkan namanya adalah radius ya, border radius. Kita cari namanya, di btn, button. Nah, kita tambahkan Eee, border, kita perbesar dulu teman-teman. Oke, border radius, di mana nilainya adalah 4 px ya. Nah, sehingga ini jadi lebih ada. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat efeknya kalau ininya gede, oke lihat, semakin besar, nilainya maka dia akan semakin ini ya, bulat. Nah, karena kita ini minta adalah 4 px, yang 4 px saja. Nah, selanjutnya, kita berikan opacity ke button-nya, sehingga nanti nah button-nya itu kayak gini teman-teman. Awalnya kan dia transparan, tapi ketika diarahkan dia, jadi apa namanya ya, jadi nggak transparan. Nah, kita berikan efek itu, nanti ada hover-nya juga. Tapi pertama kita berikan si button-nya ini, eee, ada opacity-nya ya, apa namanya, awalnya opacity-nya 1 dulu. Oh ya rubah, sorry, ini kan udah ada ya. Awalnya 0,8 kita jadikan 1 sehingga dia awalnya seperti ini. Oke teman-teman. Selanjutnya kita ingin memberikan, efek ke tengah semua di top wrapper, ya top wrapper ini kita kasih text align. Ini fungsinya untuk menengahkan teks teman-teman ya, center, sehingga semua yang ada di top wrapper menjadi rata tengah ya. Jadi kenapa di top wrapper nggak di H1, bisa aja sih di setiap ini H1 terus di P gitu, tapi kan,
nggak efisien ya, makanya di top wrapper bisa sekaligus merubah, bagian yang di top wrapper ini menjadi rata tengah, teman-teman ya. Oke, oh iya atasnya ada yang kelewat nih kayaknya. Oke, selanjutnya kayaknya itu dulu ya, kita next dulu, ada yang ketinggalan nggak? Oh iya, kode CS untuk ketika BTN ditunjuk hover ya. Sini kita kasih hovernya dulu di bagian oke, di BTN titik 2 hover, coba kita lihat dulu. Oh bukan teman-teman, entar kita cek dulu ininya. Oke, baik sepertinya ada yang ketinggalan ya. Jadi, yang ini kita rubah jadi 0,8 teman-teman ya, seperti semula. Nah, jadi kita efeknya agar ketika diarahkan itu, dia menjadi berubah warnanya, ya teman-teman. Itu pakai, hover teman-teman ya. Nah, itu pakai BTN, kita pakai hover, di mana opacity-nya itu berubah menjadi ketika diarahkan menjadi satu. Oke teman-teman ya, kita cek dulu, udah sesuai nggak? Oke tadinya kayak gini, tadinya apa namanya, kondisinya awalnya transparan ketika diarahkan dia menjadi opacity-nya berubah menjadi satu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi awalnya jadi, BTN yang pertama ini adalah kondisi awal di mana dia masih transparan, opacity-nya 0,8, terus kita kasih, .btn hover ini ketika diarahkan teman-teman. Jadi ketika kursor diarahkan ke sini, nah ini kondisi hover di mana nilai opacity-nya adalah satu atau yang paling tidak transparan atau paling jelas. Oke, jadi agak ketinggalan ya. Oke udah kayaknya udah sama dengan yang jawaban yang diharapkan, kita klik kirim saja. Oke sudah berhasil teman-teman, untuk video kali ini kita sudah belajar bagaimana cara untuk, merubah layout ya, alignment, terus, menambahkan hover juga ya. Dan untuk video kali ini itu dulu untuk, tentang menyesuaikan layout kita, masuk ke video berikutnya ya nanti. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.